Keesokan harinya, Haruto diberitahukan oleh klonnya kalau dirinya akan mendapatkan ujian masuk dari pihak sekolah. Haruto yang mendengar itu lantas memiliki sebuah ide untuk bisa dikeluarkan dari sekolah tersebut. Lalu Haruto pun berangkat. Lah nih MC ngapain tuh lur? Di depan pintu Haruto disapa oleh seorang guru pengajar di sana dan dipersilahkan masuk oleh guru tersebut. Setelah masuk, Haruto tercengang dengan ruangan kelasnya. Lalu Haruto pun diberikan kertas ujian. Setelah membaca, malah nggak paham si MC dengan soalnya. Lalu dia pun memutuskan akan menjawab tidak tahu di setiap jawaban. Enak banget ya guys ya. Oke lanjut. Namun ketika membuka lembar tentang sihir perlindungan, Haruto memutuskan untuk menjawabnya dengan benar, tapi agak ngasal. Ya. Setelah Haruto membaca soal tentang sihir kuno, dia mengingat saat dia sedang membaca buku tentang sihir kuno di perpustakaan rumahnya bersama Charlotte. Dengan refleks dia menjawab nama penulisnya dengan benar. Setelah selesai, Haruto diajak untuk memeriksa level sihirnya. Sesampainya di ruangan pemeriksaan, dia bertemu dengan gadis kecil yang nyatanya adalah seorang profesor. Setelah mengamati Haruto sejenak, profesor tersebut lantas memperkenalkan dirinya yang bernama Tearita Lesunel. Ya kita panggil profesor aja ya guys ya, susah kali. Profesor kecil maksudnya. Dan dia adalah profesor yang meneliti sihir kuno. Setelah membaca hasil ujian milik Haruto, profesor tersebut langsung meminta Haruto untuk melakukan pemeriksaan level sihir. Setelah melihat hasilnya, Haruto yang melihat tampang profesor, dia berharap akan langsung diusir dari sekolah. Namun apa yang dia lihat? Namun profesor itu sangat senang saat melihat jawaban dari Haruto yang sangat ngasal. Dan ternyata buku sihir kuno yang Haruto baca adalah karya profesor tersebut. Lalu profesor itu pun memutuskan akan membimbing Haruto secara pribadi. Setelah menolaknya, Haruto lantas ingin pergi. Sesampainya di asrama, Haruto pun menceritakan semuanya kepada klonnya. Dan keesokan harinya pun tiba. Saat akan berangkat di upacara penerimaan siswa baru, Charlotte memberikan pisang kepada klon Haruto. Dan dia pun berangkat. Singkat cerita, upacara penerimaan siswa pun selesai. Dan klon Haruto langsung berlari pergi dari tempat tersebut. Namun di perjalanan dia bertemu dengan sekelompok bangsawan. Atau ngelipir dong dia. Klon Haruto yang merasa aman, dia lantas berjalan cepat ingin segera pergi. Malah nyundul boba dia. Empuk katanya. Oke lanjut, apa sih gak jelas.
Bangsawan berambut kuning yang merasa tidak dihiraukan oleh gadis berambut putih itu, dia lantas berjalan mendekat lalu marah-marah. Dan nama bangsawan itu adalah Skeneddle dan seorang wakil ketua OSIS. Setelah marah-marah, dia lantas menunjuk Haruto, ya maksudnya sikronnya, untuk menjelaskan sesuatu kepadanya. Haruto yang ditunjuk, dia lantas berpura sakit perut. Karena merasa diejek oleh Haruto, Skeneddle langsung menyerang Haruto. Setelah terkena serangan, Siklon malah bangun lagi. Atau semakin marah dong Skeneddle melihat tersebut. Lalu dia berniat akan menyerang Haruto lagi dengan sihir yang lebih kuat. Lalu Haruto pun lari dari tempat tersebut. Setelah sampai di kamarnya, dia menceritakan semuanya kepada Haruto. Dan dia juga memberitahukan tentang profesor kecil yang selalu mencarinya. Beberapa saat kemudian Naruto mendapatkan surat cinta. Bukan guys ya, itu surat dari Skeneddle. Dan Haruto juga tidak boleh menolak tantangan tersebut. Di saat Haruto mendapatkan tantangan tersebut, gadis berambut putih melihat itu semua. Saat Haruto meratapi semua kesialannya, tiba-tiba dia melihat gadis berambut putih yang sedang berbicara dengan orang yang memberikan surat tantangan kepadanya melalui CCTV miliknya. Lalu gadis berambut putih itu pun mengikuti orang tersebut. Singkat cerita, gadis berambut putih bertemu dengan Skeneddle dan dia meminta agar Skeneddle membatalkan duelnya dengan Haruto. Namun Skeneddle menolaknya. Di sisi lain, Haruto yang melihat sikap dari Skeneddle dari CCTV, dia sangatlah tidak senang. Geram dia guys ya. Kembali ke gadis berambut putih, dia lantas meminta maaf kepada Skeneddle tentang apa yang telah terjadi. Skeneddle yang mendengar itu lantas menyuruh agar gadis berambut putih itu bugil di depan matanya. Waduh, apakah ada yang aneh-aneh guys? Dolar kuning nanti. Oke lanjut. Panik dong dia saat mendengar itu. Namun gadis itu pun memutuskan untuk melakukannya. Haruto yang melihat itu, dia sudah tidak tahan lagi. Lalu tiba-tiba mati lampu dan memisahkan mereka. Bukan dunia lain ya guys ya. Oke lanjut. Setelah memberikan baju kepada gadis berambut putih dan menceramahinya, dia pun menghampiri Skeneddle dan memperkenalkan dirinya sebagai Shiva, pembela keadilan. Skeneddle yang melihat itu, dia geram dan lantas menyerang Haruto. Namun Haruto bertindak lebih cepat dengan memberikan pengekang di bahu Skeneddle. Skeneddle tiba-tiba kesakitan saat akan menyerang Haruto lagi. Lalu Haruto menyuruh Skeneddle untuk membatalkan duelnya dengan Haruto atau dirinya dan menyarankan agar Skeneddle bersikap lebih baik lagi. Apabila dia melakukan itu, dia akan melepaskan pengekangnya. Setelah mengatakan itu, Haruto pun pergi. Di saat bawahannya hendak menyembuhkan Skeneddle, dia kesakitan.